Bab 7. Perut alam maut. Besok malamnya Yesus dan aku pergi ke dalam alam maut lagi. Sejauh mata memandang, kegiatan kejahatan berlangsung terus. Sejumlah besar kegiatan terpusat di sekeliling kami. Hanya kira-kira sejauh 10 kaki dari tempat kami berdiri, kulihat suatu kegiatan yang aneh. Aneh karena banyak makhluk jahat dan roh-roh jahat bergegas masuk keluar ke tempat yang khusus. Adegan itu seperti dalam film horor. Sejauh mata memandang, ada banyak jiwa dalam penyiksaan. Iblis dan malaikat-malaikatnya sedang melakukan pekerjaannya. Suasana remang-remang itu ditembus oleh jeritan-jeritan yang sedih dan putus asa. Yesus berkata, "Nak, iblis itu berperan ganda. Di dunia, dia penipu. Di alam maut, dia penyiksa jiwa-jiwa. Kuasa-kuasa setan yang banyak dilihat di sini, kadang-kadang ada juga di bumi untuk menyakiti, mendatangkan penderitaan dan menipu. Akan kutunjukkan kepadamu hal-hal yang belum pernah dilihat secara lebih terperinci. Beberapa hal yang kau lihat akan segera terjadi, sedang yang lain-lainnya baru akan terjadi kemudian hari." Kulihat ke depan lagi, tanahnya berwarna coklat muda, tanpa kehidupan, tanpa rumput-rumput atau sesuatu yang berwarna hijau. Segala sesuatu mati atau dalam proses kematian. Di beberapa tempat terasa dingin dan lembab, sedang di tempat lain terasa panas dan kering. Dan di sana selalu tercium bau tengik dari daging busuk yang terbakar, tercampur dengan bau busuk dan basi dari sampah dan bau apek. Iblis memakai banyak jebakan dan perangkap untuk menipu umat Allah. Yesus berkata, "Di banyak perjalanan kita dalam ke alam maut, akan kutunjukkan padamu banyak tipu-tipu setan yang licik dan busuk." Kami baru saja berjalan beberapa yard ketika kulihat di depan kami sebuah benda yang gelap dan hitam yang tak enak dilihat. Benda itu bergerak ke atas dan ke bawah, mengerut dan mengembang. Dan pada setiap gerakan benda itu mengeluarkan bau anyir yang hebat, yang lebih busuk daripada bau yang biasa ada di alam maut. Kuusahakan sebisa-bisaku untuk menjelaskan apa yang kulihat ketika benda besar yang hitam dan menggelantung itu masih terus mengkerut dan mengembang dan meniupkan bau yang menjijikkan. Kuperhatikan ada suatu benda mirip tanduk berwarna gelap yang muncul daripadanya dan naik ke atas menuju bumi. Kusadari bahwa benda itu adalah sebuah jantung besar berwarna hitam dan banyak jalan maju masuk ke dalamnya. Perasaan yang mengerikan melandaku. Yesus tahu perasaanku dan berkata, "Jangan takut, inilah jantung alam maut. Belakangan kita akan melewatinya, tapi sekarang kita mesti ke dalam sel blok alam maut." Kompleks sel alam maut ini merupakan suatu lingkaran di perut alam maut. Sel-sel ini mencapai tinggi 17 mil. Aku mendongak ke atas dan kulihat ada parit besar berwarna coklat di antara sel-sel itu dengan dasar atau perut alam maut. Dalam parit itu kira-kira 6 kaki dan aku ingin tahu bagaimana aku bisa menyeberanginya. Baru saja aku berpikir begitu. Kami sudah ada di gang dari deretan pertama sel-sel itu. Gang itu berfungsi seperti gang-gang atau jalan-jalan sekeliling sel-sel dan sebagai tempat yang strategis apabila kita ingin melihat ke pusat. Yesus berkata, "Perkara-perkara ini tepat dan benar. Suatu hari
maut dan alam maut dilempar ke lautan api, sampai kemudian ini adalah tempat milik alam maut. Sel-sel ini akan tetap berada di alam, di sini, penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang berdosa, tersiksa dan menderita. Kuberikan nyawaku sehingga kau tidak wajib ke sini. Aku tahu kengerian di sini benar-benar nyata. Sebagaimana belas kasihan Bapakku adalah nyata. Kalau kau mau memintanya, Dia mau mengampunimu. Hari ini berserulah kepadanya dalam namaku.